Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya teman-teman. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Extreme. Dan dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini kita akan membawakan satu kisah dari Mbak Nuna. Wah, udah lama ya Mbak Nuna nggak kita up di sini ya. Dan sebelum masuk ke dalam kisahnya, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia mendukung channel kami, yang sudah selalu setia hadir di setiap malamnya. Karena kehadiran teman-teman lah, kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan nggak pakai lama-lama lagi, nggak pakai berbasa-basi lagi. Langsung aja kita masuk ke dalam kisahnya, mode horor on Misteri Keluarga Mas Indra. Sudah 6 bulan aku berada di kampung. Tidak banyak kegiatan yang kulakukan karena memang aku tidak memiliki pekerjaan di sini. Ayah yang selalu sibuk dengan bisnis dan kegiatannya di masa akhir jabatannya sebagai camat pernah menawariku untuk ikut terjun membantu usahanya. Tapi aku menolaknya karena aku memang kurang tertarik dengan dunia bisnis. Berbeda dengan adik laki-lakiku yang sudah diikut sertakan oleh ayah berkecimpung di dunia pengusaha sejak masih SMA. Hubunganku dengan Indra semakin hari kian dekat. Dia memang belum mengajakku ke rumahnya, tapi beberapa kali Indra sudah berani datang ke rumah, bahkan menemui ayahku. Ayah tidak bersikap keras ataupun dingin, tapi restu dan persetujuan darinya juga belum terlihat dengan jelas sebab ayah masih terus berhubungan baik dengan keluarga Mas Fatih. Beberapa hari yang lalu, kedua orang tua Mas Fatih, yakni Pak De Jafar dan Bude Erni, bahkan datang untuk acara makan malam keluarga, dan tentu saja anak sematawayang mereka pun ikut. Mas Fatih dengan gayanya yang masih terlihat angkuh itu duduk tepat di sebelahku. Di sepanjang acara makan, dia tidak banyak bicara. Aku rasa dia masih marah padaku setelah kejadian beberapa waktu yang lalu, setelah kasus Pak Dek Sarwan yang gagal ditangani olehnya, ditambah hubunganku dengan Indra masih terus berlanjut. Pasti hatinya sulit untuk menerimanya. Setelah kami selesai makan, kedua orang tuaku dan kedua orang tua Mas Fatih mengobrol di ruang TV. Aku tadinya mau langsung naik ke kamarku di lantai atas, tapi aku melihat Mas Fatih duduk di teras sendirian. Kupikir dia di sana bersama adikku Bagas, ternyata aku salah. Langkahku dengan sendirinya justru berbelok menuju ke teras. Meskipun sedikit enggan, aku rasa Mas Fatih butuh seorang teman. Setidaknya hanya inilah yang bisa aku lakukan untuk menghormatinya sebagai kerabat. Mas, sapaku saat sudah sampai di dekatnya. Mas Fatih menoleh. Tampaknya ia sedikit kaget melihatku ada di sana, makanya mulutnya tidak berkata apa-apa. Boleh aku duduk di sini? Tanyaku menunjuk kursi di sebelahnya. Kulihat Mas Fatih mengangguk pelan, tampak dia masih ragu. Kami duduk berdampingan, terpisahkan sebuah meja yang berbentuk bulat yang terbuat dari kayu jati. Kapan kamu balik ke Jakarta, Mas? Tanyaku berusaha mencairkan suasana. Mas Fatih tidak langsung menjawab. Kudengar ia menghela nafas dalam-dalam sebelum berbicara. Lusa, jawabnya datar. Aku yakin dia sudah berhasil mengatasi gemuruh di dadanya setelah mengatur nafas barusan. Kulihat ia mematikan rokok di tangannya yang masih separuh. Ya, kuhargai tindakannya itu karena jujur aku tidak suka asap rokok, bau rokok, apalagi sampai berdekatan dengan perokok. Dibesarkan dalam lingkungan keluarga anti rokok, aku memang sulit beradaptasi dengan para pecandu nikotin. Ayahku sama sekali tidak merokok dan adik laki-lakiku jelas mengikuti jejaknya. Menurut kamu, apa mungkin ayahku masih berniat untuk menjodohkan kita? Tanyaku to the point, mirip seperti sebuah serangan mendadak. Mas Fatih menatap lurus ke depan. Kali ini dia tidak terlihat kaget tapi justru sangat tenang. Ya, seharusnya kamu yang lebih tahu, karena dia ayahmu. Kalau kamu tanya tentang ayahku, mungkin aku bisa menjawab.
Dan kalau kamu ingin tahu, jawabannya adalah ayahku tidak pernah berniat mencari menantu lain selain dirimu. Apalagi ibuku. Ibu sudah sangat yakin kalau kamu bakalan jadi menantunya. Sekarang akulah yang dibuat terkejut dengan jawabannya yang sangat panjang dan detail. Ya, dia jelas seorang polisi, tapi aku tidak menyangka jika seranganku bisa ditangkis olehnya dengan baik. Dan kalau kamu sendiri gimana? Ya, pertanyaanku kali ini jelas kurang persiapan, terdengar ngaco dan asal bicara, tapi aku hanya ingin membuat ia bisa membaca penolakan dariku. Kali ini, Mas Fatih menoleh ke arahku, ditatapnya aku dalam-dalam sebelum menjawab. Hal itu membuatku agak risih, tapi ku balas menatap matanya karena aku tidak ingin tunduk pada sikapnya yang terkesan arogan. Aku yakin kamu tidak menginginkan jawaban jujur dariku. Kamu hanya ingin mendengar jawaban yang sesuai dengan keinginan hati kamu saja, kan? Jantungku berdegup kencang sebelum sempat terhenti beberapa detik karena merasa tidak siap dengan serangan balik yang ia lancarkan. Jawaban darinya cukup menegaskan kalau dia masih menaruh harapan yang besar padaku. Mengetahui akan hal itu memang tidaklah menyenangkan, tapi aku tidak bisa marah padanya karena perasaannya itu mutlak miliknya, tidak bisa kusetir dan kubelokkan semauku. Aku dan Mas Fatih terdiam untuk beberapa saat, lalu kami saling melemparkan salam perpisahan karena Bude Erni dan Pade Jafar juga sudah berpamitan pulang. Sebuah keajaiban yang jarang terjadi. Aku bisa duduk berdampingan dengannya, khususnya hanya berduaan untuk waktu yang cukup lama. Tanpa ada perasaan jengkel ataupun kesal seperti biasanya, aku bahkan merasa kalau Mas Fatih tidaklah seburuk itu. Dia terlihat lebih dewasa dan bisa menghargaiku sebagai seorang wanita. Malam semakin larut. Aku yang sudah bersiap tidur teringat kalau aku belum membersihkan wajah, jadi kuputuskan kembali ke kamar mandi. Selesai membasuh wajah, aku lalu ke meja rias untuk melakukan serangkaian perawatan malam demi menjaga apa yang sudah Tuhan anugerahkan padaku. Dan di usiaku yang sudah cukup dikatakan dewasa, jujur, aku mulai takut menua. Ada yang aneh saat aku menatap wajahku sendiri di depan cermin berukuran besar. Aku seperti melihat sosok yang bukan diriku. Meskipun sedikit takut, aku coba mengamati lebih dekat, tapi semakin ditatap, ketakutanku kian bertambah. Aku segera menjauh dari cermin karena sorot mata yang aku lihat tidak mirip denganku. Setelah aku berdiri dan mundur satu langkah, sembari mendorong kursi tempatku duduk, tidak lama lampu kamarku mati. Dan dalam sekejap mata keadaan pun berubah menjadi gelap gulita. Gerakan tanganku refleks meraba area meja untuk mencari keberadaan lilin dan juga korek api yang selalu tersedia di sana untuk berjaga-jaga di saat mati lampu seperti sekarang. Saat itu aku justru menyentuh sesuatu yang terasa dingin sekali. Tidak mungkin itu es batu, tapi nyatanya memang sedingin itu. Dan kalaupun benar itu es batu, siapa yang menaruhnya di situ? Aku ketakutan untuk kembali mencari korek api dan lilin di meja. Yang kulakukan hanya diam sembari mundur secara perlahan. Aku baru sadar, tanganku juga jadi gemetar gara-gara insiden tadi. Sensasi dingin itu masih sangat nyata. Aku yakin sekali itu bukan es batu. Dikala sedang gugup seperti itu, aku mendengar suara aneh yang asalnya dari atas genting rumahku. Pada awalnya aku bingung, tapi setelah didengarkan dengan cukup teliti, itu adalah bunyi pasir yang berjatuhan tepat di atap kamarku. Refleks aku mendongak untuk menatap ke atas, seolah lupa kalau perbuatan itu pastinya sia-sia karena keadaan sedang gelap. Mana mungkin aku bisa melihat? Tapi aneh, yang terjadi selanjutnya memang aku bisa melihat. Bahkan penglihatanku sangat jelas. Aku yakin sudah melihat sosok wanita berambut panjang yang kepalanya tergantung ke bawah, sementara kakinya justru menempel di langit-langit kamarku. Posisinya terbalik, membuat rambut panjangnya berjatuhan menutupi wajahnya. Aku yang kaget akhirnya berteriak dengan suara yang sangat keras hingga aku pun terpelanting sampai ke dekat pintu. Tidak lama kemudian, pintu kamarku terbuka. Adik laki-lakiku muncul dari luar dan berusaha membantuku berdiri setelah tahu aku terduduk dengan kondisi ketakutan. "Kenapa sih, Mbak? Ada apaan?"
Sigap, ia memasang badan, khawatir jika ada sosok penjahat atau maling di dalam kamarku. Aku membekap mulut, tidak bisa memberikan jawaban untuknya karena aku masih ketakutan. Setelah keadaan berangsur-angsur tenang, aku pun bisa diajak bicara. Ibu dan ayah juga sudah datang dan kamarku kini sudah terang karena lilin berhasil dinyalakan. "Sebenarnya ada apa, Tondo?" tanya ibuku. Dara, Dara lihat ada seseorang di atas sana, Bu. Tanganku menunjuk ke tempat itu, di mana aku tadi melihat sosok wanita berambut panjang tadi. Ibu sepertinya paham kalau apa yang aku katakan itu bukanlah sebuah candaan ataupun guyonan. Karena memang latar belakang keluarga kami dan juga lingkungan di desa ini masih cukup kental dengan hal-hal berbau mistis. Ibu tampaknya ikut ranyut di dalam ketakutan. Makanya ibu hanya terdiam setelah menyimak penjelasanku. Justru ayah yang menanggapinya dengan berusaha bersikap tenang dan bijaksana seperti biasanya. "Kalau kamu takut, biar ibumu tidur di sini menemani kamu. Nah, besok ayah suruh Pak Ranto buat panggilkan Pak Ustadz untuk lihat keadaan kamu." Aku pun mengangguk setuju karena aku memang masih ketakutan jika harus tidur sendirian di sini. Keesokan harinya, aku lalu dibangunkan ibu untuk ibadah sholat subuh. Tumben sekali, karena ibu jarang memperhatikan soal hal ini. Maksudku, soal keagamaan. Apalagi itu menyangkut ibadah anak-anaknya, maklum, karena ibu dan bapak bukanlah dari kalangan orang-orang yang paham akan ilmu agama. Setelah berusaha untuk bisa fokus dengan kegiatanku di pagi hari, seperti sarapan, aku yang masih terus kepikiran kejadian menakutkan semalam memutuskan pergi ke rumah Ranti, teman masa kecilku. Ya, kami satu sekolah dari SD hingga SMP. Kedatanganku disambut baik. Kebetulan Ranti juga belum menikah. Kami dua wanita yang sama-sama gadis ini lalu mengobrol banyak hal. Ranti sama seperti Indra. Dia juga berprofesi sebagai guru dan hari ini Ranti sedang libur mengajar. "Ti, aku itu sebenarnya bukan orang yang suka ngobrolin hal-hal gaib loh. Tapi kejadian semalam itu kenapa sangat menakutkan sekali ya, Ti. Seperti mimpi, tapi itu nyata," kataku setelah selesai berbagi cerita dengannya. Kulihat wajah Ranti menegang. Ia menatapku serius sejak menyimak ceritaku sedari tadi. "Ra, kalau kata orang tua zaman dulu, bunyi pasir di atap rumah kita itu bertanda buruk." Suara Ranti terdengar seperti berbisik. Aku tidak langsung menanggapi ucapan Ranti karena sekarang aku justru tengah ketakutan akibat perkataannya itu. "Pertanda buruk itu maksudnya kamu itu lagi diganggu sama makhluk halus. Dan makhluk itu adalah makhluk kiriman, Ra," terang Ranti kemudian. "Omongan kamu mungkin bener, Ti. Ayahku juga bilang, katanya mau panggil Pak Ustadz buat lihat keadaan rumah. Kemungkinan ayah juga sudah membaca pertanda buruk itu," sahutku dengan raut wajah pasrah. "Ya sudah, kamu yang penting tetap tenang ya. Berdoa terus sama Allah, mohon perlindungan. Kalau kamu kuat iman Islamnya, makhluk halus itu tidak akan sanggup mencelakakan kita umat manusia. Ingat kan, waktu dulu kita ngaji di masjid, itu loh yang sudah diajarkan sama Pak Ustadz." Ranti berucap dengan lembut, tidak berbisik seperti tadi, dan itu membuat hatiku tersentuh. Aku yang memang sudah lama tidak memperdalam ilmu agama ditambah hanya mempraktekkan kegiatan ibadah ala kadarnya, merasa tertampar oleh ucapan temanku ini. Aku pikir mengaji hanyalah kegiatan masa kecil untuk mengisi waktu luang sampai aku bisa hatam membaca Al-Quran, tidak lebih. Padahal Pak Ustadz pernah mengatakan bahwa belajar agama adalah pelajaran seumur hidup karena agama adalah pedoman hidup umat. Sepulang dari rumah Ranti, aku lalu berpapasan dengan Indra. Tapi entah kenapa, Indra seolah sepertinya sengaja menemuiku di depan gang dekat rumah Ranti. Wajahnya pun langsung cerah kala melihatku. Aku tersenyum meskipun hatiku masih diliputi perasaan cemas yang membuatku kurang nyaman. Aku memang ke rumah Ranti dengan berjalan kaki. Ya, dan aku senang melakukannya karena aku tidak suka naik motor. Jadi, saat Indra mengajakku naik jok belakang motornya, aku tidak berpikir panjang dan langsung mengiyakan. Kami berdua pun lalu pergi ke arah hutan bambu. Indra menghentikan laju sepeda motornya tepat di depan sebuah rumah.
Aku yang sejak tadi banyak melamun, tidak sadar kalau Indra membawaku ke tempat yang tidak biasa. Indra, ini rumah kamu? Aku bertanya karena terkejut, tapi lebih tepatnya aku senang. Karena Indra akhirnya mengajakku ke rumahnya. Indra tersenyum, aku pun tidak dapat menyembunyikan binar bahagia yang langsung terpancar di kedua mataku. Aku dipersilakan masuk, lalu kami berdua tahu-tahu sudah duduk di ruang tamu. Suasana rumah Indra sangat sepi, tapi rumahnya sangatlah rapi, membuatku betah berada di dalam sini. Hanya saja, hawanya memang sedikit mencekam. Beberapa hiasan yang terbuat dari pahatan kayu tampak begitu menyita perhatian. Bukan karena hiasan itu adalah patung-patung, tapi juga karena bentuknya yang unik terkesan menyeramkan. Ada sebuah foto keluarga terpajang di dinding. Gambar tidak terlalu jelas, buram, tapi aku bisa menghitung jumlah anggota keluarga di dalamnya. Seorang ibu-ibu, dua anak perempuan yang masih kecil, dua bapak-bapak, dan tiga orang laki-laki dewasa seusia Indra. Pakaian yang mereka kenakan serba hitam. Seketika, hal itu mengingatkanku pada sosok keluarga misterius yang telah menculik anaknya Pak Rohimi. Aku izin ke belakang dulu ya. Mau bantu bapak ngasih makan kambing. Kamu bisa ke dapur kalau mau melihat keadaan keluargaku. Perkataan Indra terdengar ganjil, tapi belum sempat aku bertanya dan meminta kejelasan darinya, Indra sudah masuk menenteng tasnya. Untuk beberapa saat, aku hanya duduk di ruang tamu sambil mencerna ucapan Indra. Kenapa aku ditinggal sendirian? Dan kenapa aku justru malah dipersilakan ke dapur? Lambat laun, perasaanku mulai tidak enak. Jadi aku memutuskan untuk menyusul Indra walaupun aku juga tidak tahu di mana ia sebenarnya. Sebuah tirai berwarna biru tua yang menjadi penutup juga penyekat antara ruang tamu dan ruang di sebelahnya sudah aku lewati. Tadi, Indra juga masuk melalui tirai ini, jadi aku memang mengikuti jejaknya. Di dalam ruangan kedua ini, penampakannya sungguh berbeda dengan ruang tamu. Di sini sangat berantakan sekali, kursi kayu yang mirip sebuah balai untuk tiduran. Kulihat dalam keadaan terbalik. Beberapa baju bertebaran, bahkan baskom dan perkakas dapur pun tergeletak di sana. Aku terbatuk karena mendadak aroma yang kurang sedap masuk ke rongga hidungku membuat nafasku seketika sesak. Aku ingin memutar balik, tapi aku harus mencari Indra. Jadi aku putuskan tetap masuk hingga aku pun berhasil mencapai area dapur. Di sana, aku bertemu dengan seorang wanita dan dua anak perempuan kecil. Mereka tampak terkejut kala melihat kedatanganku dan aku pun sama terkejutnya dengan mereka. Bahkan aku nyaris berteriak setelah melihat keadaan di dapur ini yang jauh lebih mengerikan. Indra, Indra, akhirnya mulutku berteriak karena tidak kuat lagi melihat keadaan di dalam rumah ini. Indra muncul dari balik pintu paling belakang rumah. Ia sepertinya berkata jujur saat bilang mau membantu bapaknya memberikan pakan kambing. Kulihat di tangannya masih terdapat segenggam rumput hijau. Anehnya, Indra tampak tenang sekali. Aku melirik takut ke arah wanita parubaya dan dua anak perempuan kecil yang ada di dapur, lalu kembali menatap Indra yang sudah berjalan mendekat. Kamu harus tahu, ya, seperti inilah keluargaku. Indra dan aku hanya berjarak 1 jengkal sekarang. Ia menatapku serius, tak berkedip. Aku tidak sanggup berkata-kata, tapi air mataku sudah berjatuhan. Kamu takut? Tanya Indra kemudian. Aku mengangguk pelan, lalu mengusap air mataku sendiri dengan cepat agar Indra tidak tersinggung. Tapi sepertinya usahaku itu sia-sia. Indra lalu melemparkan pandangan matanya ke arah 3 orang wanita yang tengah asik berjongkok memakan ikan mentah yang baunya sangat-sangat amis dan busuk. Ya, mereka itu keluarga Kura. Seburuk apapun keadaannya, aku bisa kok menerima mereka. Dan kamu juga harus mau menerima mereka. Kalimat yang Indra lontarkan membuatku merinding ketakutan. Ayo, aku antar pulang. Sebelum kesorean, Indra menarik tanganku dan detik itu juga rasanya sangat berbeda. Disentuh olehnya tidak lagi sebahagia dulu. Aku justru sangat takut. Kami berboncengan naik sepeda motor. Kupikir Indra akan mengantarkanku ke rumah, tapi nyatanya ia malah menghentikan motornya di tempat biasa kami bertemu dan membuat janji di pohon bambu yang melengkung. Indra,
Katanya kamu mau anterin aku pulang. Tanya aku dengan hati-hati. Kenapa? Sekarang kamu sudah tidak mau ketemu sama aku lagi? Indra balik bertanya. Aku aku masih belum terbiasa sama keluargamu. Mungkin aku masih shock. Maafin aku. Jawabku berusaha berkata jujur. Sampai kapanpun, kamu itu tidak akan terbiasa. Karena kebiasaan mereka itu tidak akan bisa diterima oleh siapapun. Kecuali aku, Ra. Aku menelan ludah mendengar perkataan Indra yang terdengar sinis. Aku refleks menunduk. Karena sudah tidak tahu lagi harus berkata apa. Hatiku berkecamuk dihadapkan pada situasi seperti ini. Tiba-tiba saja Indra memelukku. Hal yang sangat jarang ia lakukan. Aku kaget tentu saja. Apalagi ia memelukku dengan sangat erat seolah takut kehilangan. Tidak sampai di sana, Indra juga mencium pipiku. Aku langsung menghindar saat wajahnya sudah terlalu dekat. Khawatir ia beralih ke bibir. Dan tidak kusangka hal itu membuatnya terusik. Indra tampak kurang senang, tapi aku berusaha tetap tenang demi menjaga perasaannya. Sebenarnya, aku bersikap demikian karena aku juga memikirkan keselamatanku sendiri. Bagaimanapun, aku berada di tempat yang paling tidak aman di desa ini, dan aku terlanjur masuk terlalu jauh. Jika aku tidak tenang, bagaimana caraku bisa selamat? Ya, entah kenapa, saat ini aku merasa tidak aman. Untuk pertama kalinya, aku sangat takut berada di dekat Indra. Indra masih belum melepaskan pelukannya. Ia menatapku dalam-dalam dan entah mengapa aku mengartikannya seolah ia sedang berkata bahwa dia tidak akan membiarkan aku pergi dari sana. Indra, aku harus pulang. Kamu tahu kan, ayahku sangat tegas. Dia bisa melakukan apapun. Kalimatku masih menggantung sebab Indra langsung memotongnya. Ayah kamu bahkan tidak bisa menolong kamu keluar dari perangkap gaib di hutan ini. Saat kamu tersesat, kamu pasti masih ingat kan? Kalau Pak Desarwanlah orang yang telah menyelamatkanmu. Indra bertanya, tapi terdengar seolah sedang menakut-takuti. Ya, meskipun masih takut, aku lega karena Indra pada akhirnya melepaskan pelukannya. Pak Desarwan dan aku itu berbeda. Kami tidak suka makan ikan mentah seperti anggota keluargaku yang lain. Tapi kami sangat suka. Kali ini Indra yang menghentikan kalimatnya, membiarkannya mengambang seperti sebuah teka-teki penuh misteri. Aku terdiam menunggunya melanjutkan kalimatnya. Aku suka aroma tubuh kamu, Dara. Baunya wangi seperti melati. Jantungku berdebar hebat saat mendengar ungkapan hati Indra. Setelah 6 bulan berpacaran dengan Indra, aku tahu kalau Pak Desarwan suka makan kembang melati, tapi aku baru tahu kalau Indra ternyata juga suka. Aku suka sesuatu yang harum seperti dirimu. Semakin Indra banyak bicara, hanya menambah ketakutanku saja. Beruntung ia segera menyudahi semuanya dan bersedia mengantarkanku pulang sampai ke depan pintu gerbang rumahku. Di rumah, aku tidak bisa tenang. Hatiku masih dihantui rasa takut 2 kali lebih hebat dari sebelumnya. Ibu dan ayah membaca gelagat itu dan segera memanggil Ustadz sesuai dengan rencananya kemarin. Saat Pak Ustadz datang, aku tetap diam. Tidak menceritakan apapun soal peristiwa mengerikan semalam, apalagi kejadian di rumah Indra. Mataku hanya menatap hampa pada dinding kamar. Pikiranku tidak pada tempatnya. Entah melanglang kemana, aku pun linglung seperti kehilangan arah. Berkali-kali ibu memanggil namaku, tapi aku tidak menggubrisnya. Aku bisa mendengar meskipun samar-samar, tapi pikiranku sedang terganggu. Kesadaranku perlahan berkurang. Aku merasa sangat pikun. Sebagian tubuhku seolah masih terperangkap di hutan bambu dan aku sangat ketakutan. Perasaanku hanya ingin segera keluar dari sana. Sungguh mengherankan karena justru saat ini aku sedang di rumah bersama dengan anggota keluargaku, tapi aku terus-menerus meracau dan menangis sambil mengatakan ingin pulang. Pak Ustadz, ini anak saya kenapa? Tanya ibuku dengan raut wajah sedih dan juga cemas. Darah ada yang mengikat. Dia tidak ingin melepaskan Dara, makanya Dara terpaksa diikat olehnya. Jawaban Pak Ustadz masih sanggup aku dengar, dan aku langsung teringat satu nama. Laki-laki yang tidak ingin kehilanganku dan ingin terus bersamaku hanyalah Indra.
Aku langsung menangis sejadi-jadinya. Antara sedih, kecewa bercampur menjadi satu. Di dasar hatiku rasa cintaku masih ada untuknya, tapi aku sudah tidak ingin lagi bersamanya. Aku terlalu takut untuk melanjutkan semuanya. Tidak lama kemudian, aku jatuh pingsan. Entah berapa lama, hingga akhirnya aku bangun dalam keadaan sudah dikelilingi anggota keluargaku, termasuk di dalamnya ada Bude Erni dan Pade Jafar. Alhamdulillah, ucapan syukur tak henti keluar dari mulut semua orang yang ada di ruangan ini. Di dalam kamarku, aku ditangisi, aku ditunggui dengan penuh kasih sayang. Hal itu membuatku tersadar bahwa kasih sayang keluarga adalah yang terbaik yang aku miliki saat ini. Ya, merekalah yang akan selalu ada untukku, bukan orang lain. Aku merasa malu karena selama ini telah mengabaikan Bude Erni. Selang 1 hari kemudian, aku bertemu dengan Mas Fatih. Ya, dia datang menjenguk. Kami berdua lalu duduk di kamar. Dia memilih kursi alih-alih duduk di kasur tempatku berbaring. Aku senang mendengar kabar darimu. Dari ibuku, katanya kamu sudah mulai membaik. Mas Fatih membuka percakapan. Senang kenapa? Aku sudah tidak peduli lagi. Kalaupun pertanyaanku ini konyol ataupun ngaco, ya sebab aku memang penasaran. Mas Fatih menatapku lama sebelum menjawab. Ya, masa mendengar kabar baik dari kamu aku tidak senang? Jawaban darinya membuatku malah menitikkan air mata. "Ah, apa dia yang sakit?" Tanya Mas Fatih setengah panik setelah melihatku menangis. Aku menggeleng pelan. Mas Fatih melihatku tanpa bertanya apapun lagi. Hal itu justru membuatku makin ingin menangis. Sebenarnya kamu itu kenapa? Hah? Apa kamu tidak suka kalau aku ada di sini? Tanya Mas Fatih dengan sangat hati-hati. Aku baru sadar, sikapnya yang lembut itulah yang membuatku menangis. Ah, baik. Lebih baik aku keluar dan aku panggil ibu kamu ya. Biar kamu ada yang nemenin. Kulihat Mas Fatih sudah berdiri. Mas, aku mencegahnya saat ia ingin pergi. Ya, kenapa? Tanya Mas Fatih di posisi yang sudah kembali duduk. Aku minta maaf karena aku belum bisa mencintai kamu. Hatiku sakit sekali, Mas. Tapi aku memang belum bisa jatuh cinta lagi. Air mataku sudah tidak dapat dibendung. Wajahku basah kuyup oleh luapan emosi dari dalam hatiku yang selama seharian ini ku pendam seorang diri. Mas Fatih memberikan tisu yang ada di meja. Lalu ia mulai mengatur nafasnya seolah dia juga merasakan sesak yang aku rasakan. Aku juga baru tahu kalau patah hati akibat perasaan cinta yang ditolak itu sesakit ini. Makanya aku sangat marah dan sempat bersikap kasar sama kamu waktu itu. Tapi setelah kupikir lagi, akan lebih sakit lagi kalau aku melihat kamu tidak bahagia. Kulihat Mas Fatih menundukkan kepala. Ia berusaha menyembunyikan wajah sedihnya. Aku minta maaf sekali lagi ya, Mas, kataku seraya mengusap air mata yang sudah ingin keluar. Ya, aku juga minta maaf ya. Mas Fatih mengangkat wajahnya. Kami berdua saling tatap dan berusaha tersenyum meskipun rasanya sangat sakit di dalam sini. Di dalam dada ini rasanya begitu nyeri. Besok aku sudah harus kembali ke Jakarta. Kamu jaga diri baik-baik ya. Jangan tinggalkan sholat dan mengaji. Ucapnya seraya mengukir senyuman terakhir sebelum kami berpisah. Keadaanku berangsur-angsur membaik. Tapi aku tidak benar-benar lepas dari pengaruh kekuatan gaib yang menurut Pak Ustadz adalah kiriman dari seseorang. Terkadang aku merasa seperti ada yang bersamaku setiap aku berada di dalam kamar. Aku bahkan belum berani menatap wajahku sendiri di cermin yang ada di meja rias. Puncaknya, saat aku akan mendirikan ibadah sholat maghrib di dalam kamarku, aku yang sudah bersiap untuk mengangkat kedua tangan dikagetkan oleh bunyi gemericik air dari dalam kamar mandi. Aku yakin kalau keran airnya sudah kumatikan, jadi kemungkinan itu adalah ulah setan. Ya, tidak bisa kupungkiri, rasa takutku lebih besar daripada keimananku. Aku merasa malu karena justru takut pada makhluk gaib ketimbang Tuhan yang Maha Menciptakan. Tapi akalku kalah oleh perasaan takut yang tidak bisa lagi diajak kompromi.
Aku memutuskan berlari keluar kamar karena merasa sudah tidak aman lagi berada di dalam kamarku sendiri. Tapi saat pintu kamar dibuka, aku malah berhadapan langsung dengan sosok wanita berambut panjang yang mirip dengan wanita parubaya yang ada di rumah Indra. Aku langsung jatuh terjengkang saking kagetnya. Aku yakin itu adalah sosok ibunya Indra atau jin yang menjelma menjadi ibunya Indra. Tapi yang jelas sosok wanita itu sangat-sangat menakutkan. Aku berteriak-teriak sampai semua orang rumah berdatangan. Beruntung aku bisa kembali ditenangkan setelah ibuku dengan sabar membimbingku membacakan kalimat zikir dan istighfar. Semenjak kejadian itu, aku mulai rutin ikut pengajian bersama ibu dan juga Ranti. Aku bersyukur memiliki teman sepertinya yang telah banyak mengajarkanku kebaikan. Dan sejujurnya, aku semakin sering teringat nasihat dari Mas Fatih yang berpesan padaku untuk tidak meninggalkan sholat. 2 bulan sudah, aku dan Indra resmi berpisah. Tidak ada salam perpisahan ataupun apapun. Ayahku sendiri bahkan tidak diberitahu oleh Pak Ustadz kalau gangguan yang dikirimkan untukku berasal darinya. Pak Ustadz pun hanya berpesan agar aku memperkuat benteng keimanan karena hanya itulah cara satu-satunya agar aku bisa selamat dari gangguan setan. Aku yakin sekali kalau Indra adalah orang di balik semuanya ini. Tapi herannya, meskipun begitu, aku tidak dapat membencinya. Mengucapkan namanya di depan ibuku saja aku tidak sanggup, apalagi meluapkan kebencian padanya. Hatiku sepertinya masih menyimpan sekelumit perasaan untuknya. Tapi keadaanlah yang membuatku tidak sanggup untuk melanjutkan semuanya. Takdir yang amat pahit ini masih belum berhasil kucerna dengan baik. Rasanya getir sekali setiap mengingat kisah cintaku yang kandas di tengah jalan. Jika tidak ada Ranti yang selalu menghibur dan mengajakku kembali mengingat Allah, aku pasti sudah hancur berantakan. Mungkin saja gila karena aku masih sulit menerima kenyataan ini. Setelah aku tahu Indra juga tidak sama sepertiku, barulah aku perlahan bisa melepaskannya. Aku sadar, apa gunanya mencintai seseorang yang tidak mencintai Tuhannya? Indra memang baik, tapi apakah baik saja cukup? Dia harus menerima takdirnya sebagai seorang hamba, barulah bisa menjalani hidupnya dengan baik dan benar. Ya, aku tidak mau bersama seseorang yang tidak mengenal siapa yang telah menciptakan dirinya. Aku juga tidak mau bersama orang yang tidak berusaha mengenal siapa Tuhannya. Sampai di sini, semuanya terasa semakin jelas. Jalan kami berdua memanglah berbeda. Aku telah mengikhlaskan kepergiannya dan aku harap Indra juga bisa merelakanku. Hari pun berganti bulan, tidak terasa Mas Fatih sudah berada di Jakarta selama 5 purnama. Aku mendapat kabar kalau ia akan pulang minggu depan. Kepulangan Mas Fatih disambut oleh keluargaku. Aku pun lalu diundang ke rumahnya untuk acara makan malam. Sudah lama aku tidak berkunjung ke rumah Bude Erni. Rasanya sangat lama hingga aku hampir lupa setiap sudut rumahnya yang besar. Meskipun tidak lebih besar dari rumahku sendiri, tapi masih banyak lahan kosong dan taman di sini. Aku saja betah duduk berlama-lama di area taman. Ya, karena aku memang suka dengan tumbuh-tumbuhan. Rasanya seperti dejavu. Saat aku tengah asik duduk melamun, tiba-tiba Mas Fatih datang menemaniku. Aku melemparkan senyuman saat Mas Fatih berhasil menduduki kursi taman tepat di sebelahku. Kursi berbentuk persegi panjang yang terbuat dari besi ini sebenarnya muat untuk 3-4 orang dewasa. Itulah sebabnya meskipun kami duduk sebangku, ada jarak di antara kami berdua. Jangan melamun, gak baik. Aku kembali melemparkan senyuman setelah mendengar Mas Fatih berbicara. Karena aku tidak kunjung membuka suara, Mas Fatih akhirnya bicara lagi. Kamu kelihatan sehat deh, dan tambah cantik. Kali ini aku justru ingin menyembunyikan senyuman, tapi tidak berhasil. Kenapa? Jangan marah ya kalau aku bilang cantik. Nanti kamu marah lagi, ngiranya aku lagi ngerayu kamu. Mas Fatih tampak salah tingkah dan ingin meralat ucapannya. Iya, aku gak marah kok. Kami berdua sama-sama tersenyum, lalu berlanjut menertawai tingkah masing-masing yang tanpa kami sadari terkesan sangat kekanak-kanakan. Mas, kamu itu gak jago deh ngerayu wanita.
Orang kamu itu orang kaku kayak gini, aku melontarkan kalimat candaan untuknya. Oh ya? Mas Fatih agak terkejut sekaligus penasaran. Iya, jawabku singkat. Ya berarti bagus dong. Laki-laki yang tidak pandai merayu wanita itu tandanya ya dia setia. Kali ini aku kembali menemukan Mas Fatih yang sama seperti dulu, gagah, tegas, dengan rasa percaya dirinya yang tinggi. Tapi entah kenapa, aku tidak merasa keberatan dengan sikapnya itu. Aku justru senang berada di dekatnya. Ya, dia tampak lebih menarik dari sebelumnya. Karena melihatku yang hanya senyum-senyum saja, Mas Fatih pun akhirnya melemparkan sebuah pertanyaan. Gimana menurut kamu? Apa aku ini cowok setia atau bukan? Senyumanku bertambah lebar mendapatkan pertanyaan itu darinya. Loh, ditanya kok malah senyum terus? Nanti tambah cantik loh. Mas Fatih sekarang lah yang justru kedapatan tersenyum puas. Aku nggak tahu kamu setia apa enggak. Ya, masa kamu sendiri yang menilai kepribadian kamu? Ya kamu kan seharusnya bisa mencari tahu apakah aku punya pacar atau enggak selama di Jakarta. Ya biar tahu apakah aku ini tipe laki-laki setia atau tidak. Kecuali ya kalau memang kamu nggak pengen tahu tentang aku. Kulihat wajahnya tertunduk lesu seolah tengah bersedih. Aku pun jadi tidak tega melihatnya. Makasih ya mas, ucapku tulus. Mas Fatih tampak sedikit terkejut. Makasih. Makasih buat apa? Ia bertanya dengan polosnya. Sikapnya itu membuatku merasakan debaran tidak biasa. Hampir saja aku tidak bisa mengendalikan debaran itu karena datangnya juga sangat tiba-tiba. Ya makasih. Udah buat aku senyum-senyum terus malam ini. Mataku menangkap binar bahagia dari tatapannya. Sedetik kemudian, kami berdua sudah kembali saling melemparkan senyuman. Langit malam ini tidak terlalu banyak dihiasi bintang, tapi hatiku terasa gelap, kesuraman dan juga kesedihan seolah lenyap setelah aku bertemu dengan Mas Fatih di taman ini. Selesai, wow, luar biasa. Kisah dari Mbak Nuna. Jadi buat teman-teman mungkin yang bingung ya, yang baru bergabung, ini sudah kita buatkan playlist juga. Jadi ini adalah kelanjutan dari kisah sebelumnya, yaitu yang berjudul Perangkap Gaib di Hutan Bambu. Jadi kisah sebenarnya sih lebih ke cinta segitiga ya antara Dara Puspita dengan Mas Indra dan Mas Fatih. Ini luar biasa ya. Mas Indra akhirnya bisa menjadi guru yang merupakan teman SMA dari Dara sendiri ya, teman sekolahnya. Dan Mas Fatih itu menjadi polisi, yang mana dulunya itu Mas Fatih sudah dijodohkan sedari kecil ya. Tapi ya apakah Dara jadinya sama Indra atau Fatih ini? Tapi ya di sini sebenarnya dia sukanya sama Mas Indra, tapi ternyata keluarga Mas Indra ini misterius banget ya. Dan apa yang meneror Dara ini sebenarnya masih menjadi tanda tanya juga. Apakah dari keluarganya Indra sendiri dan motivasi mereka apa gitu loh. Motivasi mereka apa? Apakah ingin menarik Dara ke dalam lingkup keluarga mereka yang aneh? Ngeri banget ya pas Dara main ke rumahnya Indra terus ngeliat makan ikan mentah gitu ya. Overall keren banget kisahnya. Untuk Mbak Nuna jangan lama-lama nih untuk kelanjutannya, biar teman-teman juga bisa tahu nih secara ini, biar misterinya terkuak ya. Sebenarnya kayak gimana sih keluarga Indra gitu loh ya. Dan semoga teman-teman dimanapun berada, para pecinta, para penikmat horor misteri, lebih khususnya kepada para subscriber dari Ilo Extreme, semoga terhibur dengan kisah barusan. Dan silakan mungkin yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain bisa menuliskannya di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Dan buat yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, atau bisa di-share ya, dibantu share juga link video ini teman-teman yang lain agar juga ikut terhibur. Dan buat yang baru bergabung atau yang sudah lama bergabung tapi ternyata lupa nih belum subscribe, yuk diklik tombol merah subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Extreme, kami upload di setiap harinya, di setiap malamnya jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri yang diangkat dari kisah nyata, yang berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan. Bisa mengirimkannya ke nomor telepon yang ada di bawah sini. Dan buat yang sudah mengirimkannya, kami ucapkan terima kasih. Buat yang sudah mengirimkan kisah tapi belum sempat dibawakan, harap bersabar ya.
karena harus melalui proses penggarapan terlebih dahulu. Dan di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan sampai berjumpa kembali di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seram, yang masih bersama saya Ilo di channel Ilo Ekstrim. Salam sehat sukses selalu untuk kita semua. Jangan lupa bahagia tapi jangan pernah pura-pura bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.